Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Rizal Fatih Farhad di series pemrograman web 2 menggunakan bahasa pemrogramannya yaitu PHP. Jadi di pertemuan keempat ini kita akan membahas terkait Bootstrap untuk integrasi template web. Langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum itu kita kenalan dulu dengan Bootstrap. Bootstrap adalah salah satu open source CSS framework seperti halnya Tailwind CSS kalau kalian tahu. Tapi Bootstrap ini lebih ke arah penggunaan cepat dengan komponen-komponen yang telah disediakan dan agak sulit untuk mengkustomisasi style sesuai yang kita inginkan. Lalu juga Bootstrap ini mempermudah dan mempercepat pembuatan website responsif dan juga mobile first website. Mobile responsif itu dapat menyesuaikan tampilannya di berbagai perangkat ya. Kalau untuk mobile first website berarti mendesain terlebih dahulu untuk perangkat HP karena ukuran layarnya lebih terbatas. Bootstrap menyediakan komponen yang siap pakai untuk mempercepat proses pembuatan website. Lalu untuk cara menginstalnya, kalian bisa melalui CDN atau Package Manager seperti npm atau download langsung source code-nya dan dijalankan secara lokal. Saat ini Bootstrap berada di versi 5,3 dan ini untuk link websitenya yang kalian bisa kunjungi. Lalu berikutnya ada template web yang merupakan sebuah kerangka yang dibuat untuk sebuah website. Biasanya template ini menyediakan struktur dasar, layout, elemen desain, dan fungsi-fungsi yang dapat mempercepat pembuatan website. Nah, dengan adanya template web ini akan membantu kita dalam mempercepat pembuatan website. Kalian bisa lihat di sebelah kanan ada HTML5 ya layoutnya kayak gini. Contoh untuk template web. Biasanya yang sering diubah itu di bagian main, di bagian abu-abu ini. Include dan require file, menjalankan file lain ke dalam kode PHP. Kalian bisa lihat di sini terdapat dua fungsi untuk memanggil file lain ke dalam sebuah script PHP. Untuk yang pertama ada include file yang berfungsi untuk memanggil file meskipun file tersebut tidak ada. Apabila file yang dipanggil tersebut tidak ada, maka ketika dieksekusi akan menghasilkan error warning berupa e_warning seperti ini dan file script PHP akan tetap berjalan. Biasanya digunakan untuk melakukan templating website, contohnya header, footer, card, dan sebagainya. Bukan merupakan file penting yang harus ada seperti halnya file yang berisi fungsi, data, model, konfigurasi, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada require file yang berfungsi untuk memanggil file yang harus ada atau file esensial. Apabila file yang dipanggil tidak ada, maka ketika dieksekusi akan menghasilkan error e_compile warning dan file berhenti berjalan. Beda kayak yang tadi dia bakal tetap berjalan, kalau ini bakal berhenti eksekusi kodenya. Lalu penting diingat di sini biasanya digunakan untuk melakukan pemanggilan file esensial seperti fungsi, data, kelas, model, konfigurasi, dan sebagainya. Bukan merupakan file templating seperti halnya yang tadi ada di include file ya, yaitu header, footer, card, dan sebagainya. Lalu, ada juga untuk include once dan require once, ada penambahan kata di sini once gitu ya, yang berarti memanggil file sekali dan kode pemanggilan yang sama tidak akan dikembalikan dan mengembalikan nilai true kalau ada pemanggilan yang sama ya. Jika ada yang sama lagi gitu. True itu untuk menandakan bahwa file sudah terinput sekali gitu. Ini merupakan rekomendasi yang bagus jika kalian ingin menerapkan contohnya pada template website seperti header yang hanya dicetak satu kali gitu kan yang bisa di atas website atau file fungsi untuk require once yang biasanya hanya diinisiasikan sekali saja pada satu program. Jadi ini bakal mencegah suatu file terpanggil dua kali gitu. Nah, ini merupakan contoh kasusnya untuk penggunaan include once. Kalian bisa lihat di sini terdapat tiga file. Yang pertama ada index.php, lalu dia mengambil file card.php yang ada di sini, lalu mengambil juga file button.php yang ada di bawah ini. Lalu kalian bisa lihat di card.php, ia juga membutuhkan file button.php. Ini juga terhubung nih ya, card ke button.php, index.php juga ke button.php. Nah, dengan adanya include once, ini file button.php ini hanya akan dikembalikan satu kali saja. Jadi tidak akan di-include dua kali di file index.php ketika ia memanggil card.php. Jadi kan dia index.php ini manggil card.php sama button.php. Di card.php manggil lagi button.php. Nah, di index.php cuma manggil button.php itu sekali aja.
karena di index.php udah dipanggil gitu. Lalu kalian bisa lihat di sini ada beberapa website template yang kalian bisa kunjungi. Untuk yang pertama ada SBadmin yang merupakan template dashboard admin untuk kebutuhan project kalian. Kedua, ada Simple Sidebar, sama seperti SBadmin, ia juga berfungsi sebagai template dashboard admin, tapi lebih minimalis. Lalu untuk contoh yang terakhir, ada Admin LTA, yang merupakan template dashboard admin, juga dengan dokumentasi yang lebih lengkap dan lebih banyak pilihannya mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Oke, mungkin segitu aja contoh yang bisa saya berikan ya. Selanjutnya kita bisa langsung saja nih ke praktikum pada pertemuan kita kali ini. Oke, untuk praktikum pertama ini kita akan melakukan percobaan integrasi template admin dinamis menggunakan SBadmin yang menerapkan CSS framework-nya yaitu Bootstrap. Untuk linknya kalian bisa akses di browser favorit kalian. Di sini saya sudah pernah mengaksesnya yaitu SBadmin. Kalian bisa tuliskan aja startbootstrap.com/template/SBadmin, lalu kalian bisa klik free download di sini, dan untuk mengakses file zip-nya kalian bisa klik ini, atau di browser favorit kalian bisa akses lewat folder downloadnya. Dan kalian copy atau cut aja ini, di cut, lalu kalian masuk ke folder exam kalian, dan masuk ke folder htdocs, pmweb, pertemuan 4, atau kalian kalau belum ada, kalian bisa create new folder dan namakan di sini foldernya yaitu pertemuan 4. Lalu kalian Ctrl V di sini untuk paste. Lalu setelah di paste, kalian bisa ekstrak langsung ke dalam folder template admin, template_admin. Lalu klik next. Dan kalian bisa hapus ini dengan shift delete untuk menghapusnya secara permanen. Lalu kalian bisa masuk dalam sini. Di sini kalau kalian lihat masih ada folder bawahnya lagi ya, folder parentnya. Kalian keluarin aja folder di dalam sini dengan cara kita cut atau Ctrl X dan kita paste di sini. Nah, setelah itu kalian hapus folder kosong ini. Folder kosong kalian hapus menggunakan shift delete. Nah, setelah itu kita sudah mendapati template admin seperti ini. Kalau sudah, kalian bisa buat folder baru di pertemuan 4. Kalian tulis saja di sini admin, dan kalian perlu memasukkan asetnya. Asetnya yaitu yang ada di sini, folder CSS dan JavaScript. Lalu yang kalian perlukan selain itu ada layout static yang ini. Kalian copy, lalu bisa kalian pindahkan ke halaman admin. Oke, sebelumnya kalau kalian pengen melihat nih hasil dari template yang kalian sudah download, kalian bisa langsung aja klik 2 kali di index.html dan kalian bisa lihat hasil di sini. Ini template yang kita sudah download, yaitu SBadmin. Nah, di sini banyak banget template-templatenya. Kalian bisa cari tahu lebih lanjut di SBadmin ini. Ada banyak ya. Oke, selanjutnya kita akan ke folder admin dan melanjutkan studi kasus kita di sini. Oke, kalau sudah, kalian bisa buka Visual Studio Code kalian dan akses folder sum kalian tadi ya, di pertemuan 4, di C, lalu di exam, lalu ke htdocs, dan di pmweb ada pertemuan 4. Sini kalian akses saja dan select folder. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke folder admin dan mengaplikasikan template yang tadi kita sudah pakai. Nah, untuk pertama-tama kita mau membuat template secara dinamis ya. Kita bakal ngebagi layout static HTML ini menjadi 3, yaitu ada top untuk navbar sampai line 38 ya. Kalian buat folder baru, file baru yaitu top.php. Lalu kalian paste di sini kodenya. Lalu untuk yang bagian menunya dari start nav ini sampai ke sebelum footer. Nah, atau karena ini kan kita menu ya, menunya aja, berarti kita sampai sini, main. Berarti 110 ya. Kalian buat lagi menu.php. Nah, kenapa sampai main? Karena untuk div ini kita akan jadikan sebagai kontennya ya. Jadi kontennya ini akan dinamis gitu. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang bottom, kita bisa copy dari penutup main ini di line 131 sampai akhir ya. Nah, kalian buat file baru dengan namanya bottom.php. Kalian paste di sini, kalian save, dan selanjutnya kita akan membuat file index.php-nya. Oke, di sini kita bisa langsung buat aja new file index.php. Lalu kita buka tag php dan masukkan file template tadi menggunakan include once. Kenapa include once? Include once
karena kita ingin memasukkan file template satu kali aja gitu. Di sini ada top.php dan yang kedua itu ada include once menu.php. Jangan lupa titik komanya ya. Nah, kalau udah kalian bisa tambahkan juga untuk bottom.php-nya di bagian bawah sini ya. Bottom.php. Nah, kenapa dipisah kayak gini? Karena di tengah-tengahnya nanti kita akan memasukkan uh, file dinamisnya gitu. Kan yang ini berupa file statis ya, yang nggak bakal berubah-berubah gitu. Top, menu, sama bottom. Nah, di tengah-tengah ini kita akan masukkan file dinamisnya, yaitu uh, di sini kita masukkannya dulu div. Lalu kita tambahkan class, container, fluid untuk memberikan container ya. Kalau di Bootstrap, ini merupakan kelas dari Bootstrap ya. Kalian bisa cari tahu sendiri untuk container fluid ini berisi apa. Lalu px4 untuk mengasih padding ya, padding kanan kiri horizontal. Dan kalau kalian butuh margin untuk mengasih jarak dari ke atas atau padding, kalian bisa lakukan di sini pt4 untuk memberikan padding atas itu. Nah, selanjutnya kalian bisa masukkan di sini contoh, saya masukin selamat datang di halaman admin. Nah, kalau udah, kalian bisa akses file index.php ini dengan cara kita nyalakan dulu exam-nya. Exam, kita nyalakan apache-nya, lalu buka admin. Nah, di sini kalian bisa akses melalui folder pmweb pertemuan 4/admin. Nah, dia bakal tampil seperti ini. Berarti kita udah berhasil untuk menggunakan template-nya. Pengaplikasian template udah selesai. Selanjutnya kita akan membuat root line untuk mengarah ke halaman daftar. Tapi sebelum itu kalian lihat di sebelah kiri ada banyak banget link-link yang dapat bisa diakses, tapi padahal di sini filenya aja nggak ada gitu. Nah, ini kita bisa benerin dulu. Pertama-tama kita akses lagi di menu.php. Di sini ada beberapa yang harus kita hapus. Pertama-tama kita hanya memerlukan untuk bagian pages aja ya, mungkin pages, dan ini disisakan. Ini nggak usah disisakan di dalamnya. Mungkin kita bisa hapus saja dan kita sisakan untuk pages-nya aja. Di sini kita hapus dari layout yang ini. Lalu pages-nya itu dibiarin aja. Ini yang pages ini dibiarin aja sampai sini line 42. Dan di add-ons ini kita hapus sampai ke tables ya. Nah, di sini kita hapus. Setelah itu hasilnya akan jadi seperti ini. Dan di sini ada authentication dan error. Ini kita bisa hapus juga untuk authentication dan error. Kita copy aja yang di dalam sini. Kita copy lalu kita keluarin ke sini. Setelah div yang line 17 ini ya. Dan authentication-nya kita bisa hapus saja. Oh sorry, ini sebelumnya kita paste-nya di sini. Setelah nav, tag nav. Dan authentication sampai error, ini bisa kita hapus. Ini bisa kita hapus ya. Atau kalau kalian nggak collapse, ini bisa kalian lihat sendiri. Dari line 20 sampai line 41 ya. Ini kalian hapus. Setelah itu kalian sisakan yang bagian login ini. Nah, kalau kalian refresh, dia hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini akan kita ubah jadi daftar. Dan mengarah ke daftar.php yang nantinya akan kita buat ya. Dan ini kalau kalian lihat di atas ada index.html, padahal di sini nggak ada index.html ya, ada index.php. Kita bisa ganti juga di sini index.php. Lalu kalian bisa search lagi kalau ada .html di sini. Berarti kalau udah nggak ada, udah aman. Oke, selanjutnya untuk membuat file daftar.php ini kita bisa lakukan di sini daftar.php. Oke, selanjutnya kita bisa copy aja kode yang ada di dalam index.php ini ke dalam daftar.php. Lalu kita ubah sedikit di sini. Di bagian H1 kita ubah. Jadi silakan isi form pendaftaran. Lalu kalau udah kalian bisa melakukan tag buka PHP di sini dan ditutup. Lalu kita akan memasukkan include once form daftar.php. Nah, ini akan berisi kode template HTML ya, karena kita menggunakan include once. Template itu kita bisa buat dulu di sini ya.
form underscore underscore daftar.php, dan di dalamnya kita bisa mengambil dari template admin yang ada di register. Bisa ambil dari sini ya templatenya ke form daftar. Atau di sini kita pilih dulu ya untuk registernya. Kita pilih dari form, karena ini kan kita terlalu banyak kalau copy semua. Kita copy dari form ini ke form daftar.php. Kita copy, lalu kita lihat hasilnya di browser. Ini bisa kita akses dan hasilnya akan jadi seperti ini. Kalau kalian lihat ini juga kurang spasi ya antara form dan judul. Kalian bisa kasih di sini di form mt atau ya mt aja, mt strip 4. Oh iya, sebelumnya kita buka atribut kelas dulu dan ketikkan mt4. Nah, ini baru akan menghasilkan jarak di sini. Jadi ada jaraknya gitu. Nah, untuk praktikum pertama ini kita udah selesai. Kita melakukan praktikum simpel dulu aja untuk praktikum template dinamis ya. Lalu selanjutnya kalau kalian ingin mempraktikkan ke pertemuan-pertemuan sebelumnya, di sini saya akan mencontohkannya. Oke, di sini kita akan mencontohkannya, dan pertama-tama karena nantinya di pertemuan itu ada banyak file ya, dan di sini pasti linknya itu bakal numpuk banget gitu ya kan. Kita bisa lakukan refactoring di sini. Kalian bisa buat file baru dengan nama roots.php. Nah, di sini akan berisikan file array menu. Atau kalian buka dulu di sini ya, tag php-nya. Di sini akan berisikan variabel array untuk menyimpan daftar link menu. Nah, kalian bisa ketikkan di sini untuk yang pertama itu ada home pastinya ya. Home itu mengarah ke index.php. Ini menggunakan petik satu aja. Lalu yang kedua itu ada daftar tadi ya. Daftar itu akan mengarah ke daftar.php. Dan selanjutnya ada juga yang terakhir itu file-file praktikum kalian gitu. Di sini contoh aja kita akan menambahkan array buah ya. Untuk praktikum pertama kan ada tuh array buah. Lalu di sini kita tambahkan filenya array underscore buah.php. Jangan lupa ada titik koma di akhir. Dan kita masukkan di menu.php untuk yang di paling atas ini ya. Atau kalian bisa masukkan nanti di sini gitu. Nanti kita contohkan setelah kita memasukkan file praktikum satunya. Nah, kita bisa akses di folder pertemuan 1. Kita copy aja array buah ini. Dan kita pindahkan di pertemuan 4. Langsung aja di sini. Kita paste. Dan di sini udah ada ya array buah.php. Nah, ini udah bisa kita akses dengan cara kita lakukan perulangan aja di sini. Kita buka tag php. Lalu kita require once, karena di sini kita ingin memastikan file roots.php-nya itu harus ke import. Lalu setelah itu ini kita enter aja karena kita ingin buat 2 baris ya, dan kita buka for each-nya. Untuk selanjutnya kita akses array menu, dan di sini ada key-nya itu biarin aja, key-nya itu berupa yang ada di sini ya. Key-nya itu home dan value-nya itu index.php. Ini kita udah for each. Jangan lupa titik koma ya di sini. Ini nggak usah. Nah, habis itu kalian bisa masukkan ini nanti ya. Ini kita hapus kurung tutupnya dan kita buka lagi di sini dengan buka PHP kayak gini ya, dengan kurung tutup siku. Lalu di sini kita ubah menggunakan echo syntax. Nah, ini baru pakai echo syntax untuk mencetak nilai key-nya. Ini buat judul, key itu buat judulnya, dan value-nya itu link-nya tadi kan. Kita masukin di sini, echo syntax lagi, buka, ditutup. Nah, kita masukin value-nya. Kita refresh file ini. Kita lihat di sini pages udah berubah. Kalian bisa akses langsung. Nah, kayak gini. Nah, sebelumnya di array buah ini dia nggak nyesuaiin sama template yang tadi kita udah buat. Kita bisa masukin aja ya kan. Di array buah ini kan kita belum masukin nih. Yang ada di index.php. Untuk include top menu dan bottomnya. Kita masukin dulu aja di sini. Sebelum tag php. Pokoknya sebelum file content ini ya.
file konten sampai bawah gitu. Nah, setelah file konten ini kita tutup dulu file PHP dari si ini ya, nomor 5 ini. Baris kelima kita tutup. Lalu kita copy bottom.php-nya dari sini. Nah, habis itu kita paste. Kalau udah kalian bisa lihat hasilnya. Nah, kayak gini. Kalau kalian lihat ini jadi rapat banget. Kalau kalian ingin ini nggak rapat, kalian bisa copy aja div-nya ini yang ada di sini ke awalan konten dinamis ini sebelum PHP ya. Lalu kita masukin penutupnya juga. Jangan lupa. Ini kita ke bawah sebelum include once bottom.php. Nah, ini kita paste dan kita save. Lalu kita lihat hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, itu untuk contoh pengimplementasian pada file-file praktikum sebelumnya. Kalian bisa tambahin sendiri ya untuk konten-konten selanjutnya. Di sini saya hanya mempraktikkan satu file aja. Oke, untuk praktikum selanjutnya kita akan mengintegrasikan template admin LTE yang dapat dikunjungi melalui browser favorit kalian. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Kalian bisa tulis saja di sini adminlta.io, lalu kalian kunjungi websitenya dan klik download di sini akan mengarah ke GitHub, dan terakhir update itu dia tanggal 8 Februari 2022, dan kalian bisa ke bagian assets yang ada di sini, kalian pencet aja source code.zip ini, nanti dia akan download otomatis dan kalian tunggu sampai selesai. Oke, kalau sudah selesai, kalian bisa open file location. Di sini saya pakai Microsoft Edge, jadi ada klik tombolnya ya. Untuk selanjutnya kalian bisa cut Ctrl X lalu ke exam kalian di htdocs ke pmweb pertemuan 4. Di sini kalian paste aja, lalu kalian extract all dan buat folder baru di sini kita namain aja template underscore admin LTA extract. Oke, kalau proses ekstraksi sudah selesai, kalian bisa hapus saja ini dengan shift delete untuk menghapusnya secara permanen. Lalu kalian masuk ke folder ini, kalian bisa lihat di sini foldernya di dalam folder lagi ya. Kita bisa keluarin aja dengan cara kita cut, lalu kita paste di folder sebelumnya, dan kita hapus aja nih folder parent yang tadi, jadi folder kosong kan sekarang. Kita hapus aja, shift delete untuk menghapusnya secara permanen. Lalu kita open file yang ada di sini atau yang ada di pages dan di layout. Fixed sidebar. Nah, ini yang akan kita pakai nanti untuk template-nya. Nah, untuk memakai template ini kita bisa lakukan beberapa hal. Yang pertama, kita buat folder baru dulu ya sebelumnya di sini. Di pertemuan 4, kita buat folder baru dengan nama admin LTA dan di dalamnya ada folder kosong ya. Nanti kita ambil dari sini beberapa yang kita butuhkan, yaitu yang pertama yang ada di folder this. This ini kenapa kita butuh? Karena di sini ada CSS, image, dan JS-nya yang merupakan aset dari template tersebut. Lalu kita bisa pergi ke pages, nanti kita pakai layoutnya yaitu visual sidebar, ini juga kita butuh. Dan yang selanjutnya yang kita perlukan itu adalah plugin-pluginnya yang kita butuhin. Karena di sini ada banyak, kita pilih-pilih nanti sesuaiin sama kebutuhan yang ada di layoutnya. Nah, untuk pertama-tama kita copy dulu untuk disk-nya di sini. Kita masukkan di folder ini, admin LTA. Lalu kita buat folder baru yaitu plugins. Plugins kita buat, lalu di admin LTA kita masuk ke folder pages di layout, lalu kita copy untuk yang fixed sidebar.html-nya ke admin LTA. Kita paste di sini dan kita lihat kodenya di VS Code. Nah, di VS Code kalian bisa lihat ya di admin LTA, kalian buka aja fixed sidebar, nanti akan kelihatan seperti ini. Dan kalau kalian lihat di sini dia pakai plugins ya. Plugin saya itu ada font awesome, lalu overlay scroll bars, admin LTA, bukan ini CSS ya. Coba kita Ctrl D aja ya, Ctrl D plugins, jQuery, Bootstrap, oke. Kita coba cari di plugins ya, di template admin LTA, ke plugins, kita ambil Bootstrap, terus ada tadi font awesome ya, font awesome, terus ada jQuery ya, jQuery, sama selanjutnya ada overlay scroll bars, bener nggak? Coba kita cek lagi. jQuery, Bootstrap, overlay scroll bars, sama font awesome, bener. Kita copy, kita paste ke admin LTA di folder plugins. Nah, kita paste di sini, lalu ada sedikit perubahan ya. Ini kalau kalian lihat ada dot//nya, kalau kita akses sekarang,
kita akses di browser melalui localhost ya, lewat exam tentunya di pmweb pertemuan 4 admin LTA. Ini kita akses lalu ke fixed sidebar HTML, dia nggak bakal nampil CSS sama JavaScript-nya. Itu karena di sini dia seharusnya berada di file yang sederajat. Berarti ini kita hapus aja dot slash-nya ini ya. Semuanya sampai bawah kita hapus. Ini kita hapus semuanya. Nah, kalau udah kita refresh lagi, akhirnya tampil seperti ini. Oke, selanjutnya kita bakal memecah fixed sidebar ini menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada header, yang kedua ada sidebar, lalu yang terakhir itu ada footer. Dan yang satunya lagi itu merupakan konten dinamis dari website yang akan kita buat gitu. Nah, pertama-tama kita buat dulu di sini header.php, lalu ada yang kedua itu sidebar.php, dan yang terakhir itu ada footer.php. Nah, untuk selanjutnya kita pertama-tama buat dulu index.php-nya untuk file dinamisnya. Lalu kita ambil untuk header.php ini kita bisa ambil dari atas sampai nah ini sampai navbar berarti di line 156. Jangan lupa ini di collapse saja ya, panahnya ditutup biar lebih mudah bacanya. Nah, kayak gini. Kalau udah ini di copy yang atas ya. Lalu di header.php kita paste. Dan untuk selanjutnya di main sidebar konten ini kita copy juga dari halaman dari line 158 sampai 831. Ini kita copy di sidebar. Lalu selanjutnya di footer ini kita copy juga sampai bawah. Kita paste di footer. Nah, untuk index.php ini nanti berisi konten wrapper yang ada di sini. Nah, sebelumnya kita include dulu ya PHP, include once untuk template ya, untuk di-include sekali aja. Kita include header.php, lalu include once lagi sidebar.php. Nah, selanjutnya include once juga di bawahnya ya, untuk footer.php. Dan di tengah-tengahnya itu merupakan file dinamis kita yang bisa kita paste di sini. Yang tadi kita ada copy ya, konten wrapper yang ada di sini gitu. 833 sampai 889. Nah, kalau udah untuk sidebar sebenarnya ada banyak, tapi kita coba tes dulu ya di browser kita. Kita coba ke halaman index.php di sini. Nah, ini udah tampil ya, atau kita tampilin deh kayak gini. Nah, ini udah tampil hasilnya. Oke, selanjutnya kalau kalian lihat di kiri juga ini terlalu banyak ya untuk sekedar sidebarnya gitu. Bakal jadi terlalu crowded banget gitu, padat banget. Jadi kita hapus saja beberapa sampai kita nyisain pages ini aja. Itu yang kita butuhin gitu. Sisanya kita hapus. Oke, cara hapusnya kita bisa ke sidebar di sini, mulai dari widgets ini sampai ke tables. Widgets, kalian search saja widgets. Nah, dari ini, line 67 sampai ke, nah dia tables ini nih. Di sini berarti kita hapus sampai 293 ini ya. 293 kita hapus. Lalu kita save, kita lihat hasilnya. Nah, ini jadi examples. Examplesnya bisa kita ubah juga nih. Namanya jadi praktikum gitu. Jadi yang pagesnya kita ganti aja di praktikum 1, pertemuan 1 gitu. Nah, untuk kalender sampai mailbox kita hapus juga dari line berapa ini ya? 68 sampai ke mailbox. Mailbox itu sampai berapa berarti? Ini kelewat ya? Banyak lewat. Nah, sampai ke line 121. Ini kita hapus, kita save. Nah, pages sudah kita dapat, berarti kita hapus saja dari extra sampai ke bawah. Oh ya, untuk yang pages ini juga terlalu banyak ya di pages. Kalau kalian lihat di pages, dia harusnya kita sisain aja satu invoice saja. Berarti sisanya itu dari profile sampai ke kontak us ini kita hapus sampai ke line 136 ya, dari berapa tadi ya? Dari line 1 dari 83 gitu. Ini kita hapus, kita save. Ini udah tinggal sisa invoice saja. Lalu dari extra sampai bawah baru kita hapus. Dari line 84 tadi ya kayaknya. Ini kita hapus sampai ke line 333. Oke, kita hapus. Nah, jadi sisanya pages sama invoice saja. Dashboardnya bisa kita ubah juga, dashboard V1. Ini kita ubah jadi, untuk yang pertama itu teknik informatika aja, nama jurusan ya. Yang kedua itu sistem informasi. Ketiga, kalian bisa kasih nama bisnis digital.
Di sini kalian ubah dulu ya indeksnya. Jadi bd.php nanti kita buat satu-satu gitu ya. Ini ada si.php dan ada ti.php. Lalu selanjutnya kita ubah nama usernya jadi nama kita Alexander Pierce. Ini kita ubah jadi Irsal Fatih Farhat misalkan. Atau nama kalian ya. Di sini kalian juga bisa ubah nih gambar sesuai yang kalian inginkan. Contoh di sini ada avatar.png gitu ya. Atau kalian ada gambar-gambar kalian sendiri, kalian bisa masukin gitu. Nah, jadi kayak gini gitu. Atau kalian nggak suka, bisa ganti juga. Misalkan avatar.png. Terus yang ketiga juga ada gitu. Keempat ada juga. Sampai seterusnya gitu ya. Oke, mungkin yang ini juga bisa diganti, admin LTE ini. Kita ganti, misalkan di sini jadi SIM pegawai. Nah, kita refresh, hasilnya jadi kayak gini. Terus, untuk judul yang ada di atas ini, kita bisa ganti juga ya. Di bagian header, ini kalian ganti jadi SIM pegawai juga. Terus bagian kontak ini bisa kita hapus nih kalau kalian nggak perlu. Ini bisa kalian hapus saja di delete di bagian line 32 sampai 34 ya yang ada di dalam navbar link ini. Oke, kita hapus. Terus di bagian kanannya kita bisa hapus juga tuh. Kalau nggak salah itu message ya. Oh ini dia. Dari line 58 berarti sampai ke berapa nih? Notification tuh sampai line ini dia 142. Ini kalian hapus, kalian save, kalian lihat hasilnya. Nah, ini udah kehapus. Oke, bagus. Ini bisa kalian ubah jadi dark mode kalau kalian mau gitu ya. Tapi kalau di refresh dia bakal ngulang lagi. Karena nggak disimpan di sesi. Nah, selanjutnya kita bakal tambahin teknik informatika, sistem informasi, dan bisnis digital. Caranya kalian bisa tambahin di sini ti.php, lalu ada si.php, sama yang terakhir itu bd.php. Ini isinya sama kayak yang ada di index.php. Kalian bisa tambahin aja. Oh ya, sebelumnya di bagian header tadi ya. Di bagian header ini kalau nggak salah linknya ada yang salah deh. Nah, ini home tadi kan ya, index3.html kalian ganti jadi index.php. Nah, ini buat menyesuaikan ya. Nah, habis itu selanjutnya di bagian ini kalau nggak salah juga sama. Ini berada di sidebar. Kalian cari aja index3. Nah, ini ubah jadi index.php. Di footer kalian pastiin lagi ada nggak? Nggak ada. Oke, udah aman. Selanjutnya sebelumnya kita ubah dulu ya di footer ini sesuai yang kalian inginkan. Misalkan di sini masukin website kalian kalau kalian punya gitu. Contoh di sini website saya bobogeng.com, ininya bobogeng. Ini untuk nickname saya ya. Kalau kalian akses kalian udah bisa berhasil. Terus selanjutnya kita lanjut ke TI. TI kita copy yang tadi ada di index.php ya. Ini kalian copy semua terus kalian paste di sini. Nah, ini kalian tambahin aja di sini yang terbaru, terus kalian tambahin title sama dengan teknik informatika. Ini buat kasih judul. Nah, cara pakainya kita mau ubah bagian fixed layout. Fixed layout yang ini nih, yang kanan juga breadcrumb-nya sama di title ini kita mau ganti. Terus ini juga kita mau ganti, tapi sebelumnya kita ganti title-nya dulu. Di sini kita Ctrl D aja. Nilainya sama, terus kita echo syntax, lalu kita paste title-nya, lalu di bagian title ini kita echo syntax juga, kita paste title-nya, kita refresh. Nah, harusnya kalau kita ke teknik informatika, dia udah nampil kayak gini. Dan untuk yang start creating your amazing application, kalian bisa ganti misalkan selamat datang di dashboard jurusan, bukan jurusan ya, prodi, program studi, echo syntax, title-nya sama tanda seru kayak gini. Kalian refresh, nah dia akan tampil seperti ini. Dan di footer kalau kalian misalkan nggak perlu gitu ya, kalian bisa hapus juga di sini. Hapus saja gitu. Nah, untuk yang layout ini, home layout gitu kan ya. Ini kalian bisa ubah juga. Nah, di layout ini kalian ganti, misalkan di sini kan dia ada di mana? Dashboard ya. Berarti langsung aja dari sini, home, ke title-nya gitu. Kan di dashboard home. Atau kalian mau ubah jadi dashboard, bisa juga gitu. Oke, mungkin kita copy aja ke si.php, lalu kita ubah bagian atasnya aja, jadi simple gitu. Sistem informasi, kalian refresh, terus kalian akses sistem informasi.
Nah, dia akan tampil hasil kayak gini. Di sini juga berubah tuh. Kalau kalian copy lagi, kalian paste di sini, ubah di bagian atasnya, jadi bisnis digital. Kalian refresh, kalian akses bisnis digital, dia udah nampil kayak gini. Ada tips juga di sini kalau kalian misalkan ada banyak file, kalian bisa cari di sini nih, sistem informatika gitu. Sistem informasi misalkan. Nah, nanti kalian pencet aja, dia bakal pindah halaman gitu. Oke, selanjutnya kita tambahkan dulu ya untuk menu authentication-nya di sini di sidebar. Kita bisa tambahin aja di bawahnya setelah eh, pages ya. Di sini kita shift alt bawah aja, terus pencet alt bawah untuk pindahin ke bawah ke sini ya. Setelah pages, lalu kita tambahin di sini namanya autentikasi. Nah, setelah itu kita tambahin aja di bawahnya list baru. Kalian bisa copy dari sini ya, untuk yang invoice nih, biar langsung direct ke link gitu. Nah, ini kalian ada beberapa yang perlu diubah di sini. Logout, kalian tambahin logout. Karena ini kan udah login ya kalau di dashboard sini ya, udah login. Kita tambahin aja menu logout. Terus di sini itu kita arahinnya kita tambahin aja di sini ya ke login.php. Nanti kita buat dulu. Dan di sini kita tambahin ini logout aja biarin. Kalau udah kayak gini, kalian ubah bagian FA circle-nya ini. Kalian sesuai nih namanya di sini, nav icon. Kalian copy aja yang ada di page sini ya. Kalian copy ke sini. Ini kalian copy ke sini. Kalau udah sesuai, kalian pastiin lagi. Udah sesuai. Kalau udah sesuai, kalian ubah FA book-nya ini jadi sign out. Sign out. Kan hapus ini. FA sign out. Nanti ada suggestion-nya. Nah, kayak gini. Kalau misalkan ini nggak bisa, kalau kalian lihat di sini, ini kan nggak nampil ya. Kalian bisa pakai aja di sini stripnya alt. Nah, kayak gini. Ini udah tampil ke arah login.php. Kalau udah, kita tinggal buat fitur authentication aja. Oke, untuk pertama-tama kita buat dulu eh, file baru yaitu login.php. Di sini kita bisa mengambil template dari template admin LTA di halaman pages, di halaman di folder pages, lalu di examples. Di sini ada dua contoh ya, ada login v2.html. Kalian bisa cek sendiri di sini. Sama yang pertama itu ada login.html. Ini kalian bisa pilih sendiri ya. Di sini saya mau gunain yang ini ya. Ini lebih bagus. Bisa saya copy untuk yang login video HTML-nya ini. Lalu saya taruh di login.php di sini. Relative path ini mesti kita hapus dulu ya. Kita hapus di titik slash-nya. Kalau udah dihapus, kita save dan kita pastiin dulu ya di sini ada penggunaan plugin baru nggak ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini ada e-check bootstrap. Kita copy di halaman plugins. Kalian cari di sini ada e-check bootstrap atau tidak. Nah, ini dia. Kalian copy, lalu kalian paste di folder plugins. Lalu kalian pastiin lagi ada lagi atau tidak. Kalau nggak ada, kita bisa lanjut. Di sini ada beberapa yang kita perlu ubah. Terutama di sini kan pastinya harus diubah ya. Coba kita dulu tampilannya udah nampil belum? Kita ke login.php. Atau kita bisa punya toko di sini. Nah, ini udah nampil kayak gini. Pertama-tama di header kita ganti dulu ya. Jadi SIM pegawai. Terus ininya login. Nah, kayak gini. Lalu di admin RTA ini, linknya kita ubah aja. Karena kita nggak perlu link, jadi ini mending kita jadiin H1 aja ya. H1. Kayak gini. Atau kalian bisa jadiin P. Tapi kalau mau jadi P, kita harus copy yang kelas H1 ini. Jadi kita P terus kelas H1. Terus kita refresh. Dia hasil jadi kayak gini. Nggak bisa diklik lagi ya. Terus sign into your session ini biarin aja. Yang remember me bisa kita hapus ya, karena kita nggak pakai. Ini kita hapus aja. Lalu yang ini berarti kita hapus. Row-nya itu nggak perlu. Kita refresh, nah hasil jadi kayak gini. Untuk yang sign in using Facebook, ini juga bisa kita hapus aja ya. Sama yang Google. Nah, kita nggak pakai. Lalu kita refresh lagi. Kalau kalian lihat di sini ada forgot.
my password sama register a new membership ini kita hapus juga karena kita di sini mau mempraktikkan proses login aja. Oke, jadi lebih simpel kayak gini kira-kira. Untuk yang email ini kita ganti jadi username ya. Karena kita mau loginnya pakai username bukan pakai email. Kalau kalian ada mau pakai email, kalian bisa coba sendiri. Tapi di sini saya untuk membuatnya menjadi lebih simpel, kita pakai username aja. Dan di sini FA envelope-nya bisa diganti juga jadi FA user alt. Nah, kayak gini. Udah bagus. Kalian bisa coba nanti. Terus di form ini, gimana ya form? Nah, ini kan ada action ya. Action ini kita hapus. Terus kita masukin kode PHP di sini atau echo syntax saja. Terus kita masukin $_server global variable ya. Kita tulis di sini php_self. Jangan lupa titik koma ya. Ini untuk mengirim form ke diri sendiri gitu. Terus nanti kita bisa tambahin juga nih error handlingnya ya di sini. Oke, sebelum itu jangan lupa juga ini untuk inputnya dikasih name ya. Name-nya itu username dan yang password juga sama, dikasih name juga. Oke, sebelum lanjut mungkin kita bisa ubah dulu yang tadi ya. Ini ada server PHP self. Ini jangan lupa pakai HTML special charge kayak yang di pertemuan sebelumnya ya, supaya lebih secure. Nah, kayak gini. Terus juga untuk error validation-nya kita bisa tambahin di atas ya. Kurung PHP tutup kurung PHP. Kita tambahin kayak biasa. Kita deklarasiin dulu variabelnya. Tadi ada username, terus ada password juga ya. Nggak boleh kosong dia tuh ya untuk checkingnya. Jangan lupa juga kita harus nambahin function untuk ceknya. Di sini kayak pertemuan kemarin aja kita buat fungsinya itu ada test input. Buat masukin datanya, data dari inputan formnya, lalu datanya ini dicek pakai trim ya, kayak gini. Trim itu kalau kemarin itu kalian bisa lihat dia bakal ngapus white space yang ada di awal sama di akhir string. Nah, untuk selanjutnya ada strip slashes. Ini untuk menghapus strip ya. Lalu ada juga HTML special charge. Terus sama HTML special charge itu buat nge-convert special karakter ke HTML entities gitu. Nah, kalau udah kita return fungsinya lalu kita pakai. Oke, selanjutnya kita buat dulu error handlingnya ya. Di sini kita bisa tambahin username R sama dengan password R kayak di pertemuan kemarin aja ya. Nah, kayak gini. Terus selanjutnya kita buat di bawahnya ini untuk ngecek request methodnya. Oke, jangan lupa ini pakai $ ya, $_server. Nah, kalau udah kita cek dulu ya if empty user, if empty $_post username kayak gini. Terus kalau misalkan dia empty, kita kembaliin nilai si $username R itu sama dengan username tidak boleh kosong. Terus else-nya itu kita masukin ke username. Username sama dengan test input masukin $_post username. Sama halnya buat yang ini ya, buat yang password kita ubah. Jangan lupa di Ctrl D ya. Nah, kayak gini. Ini untuk error handling simpelnya ya. Oke, mungkin kita di sini buat list usernya dulu ya. Kita bisa pakai array asosiatif di sini. Yang pertama itu ada username. Untuk nama usernya pas saat login ya. Di sini untuk pertama kita buat 4 role nanti ya. Di sini untuk pertama itu ada admin dengan name-nya itu misalkan nama saya sendiri. Lalu passwordnya itu admin 123 dan untuk yang terakhir itu role-nya ya, ada role-nya. Role-nya itu admin gini. Nah, habis itu kita buat 4 ya. Ini jangan lupa titik koma biar nggak ada error. Terus kita buat 4. Nah, di sini username-nya kita ubah masing-masing ya. Yang kedua itu ada TI13, yang ketiga itu ada SI123, dan yang keempat itu ada BD123. Dan di name itu kalian bisa ubah sendiri-sendiri, tapi di sini saya biarin aja jadi seperti semua nggak apa-apa. Lalu di password ini kita bisa ubah ya untuk yang pertama. Untuk yang pertama itu kita samain aja kayak yang di username TI13, ini juga sama SI13 dan ini BD13. Untuk role
kita namain teknik informatika full kayak gini, sistem informasi ya. Lalu ada bisnis digital. Nah, kayak gini. Oke, selanjutnya untuk proses loginnya kalian bisa setelah error handling ini, setelah error handling kalian enter aja. Terus kalian tambahin variabel baru yaitu authenticated kayak gini. Nanti kalian kasih aja nilai boolean di sini false. Ini nantinya kita for each dulu si array user tadi kayak gini. Lalu ketika udah selesai for each kita tambahin if statementnya untuk ngecek apakah user dengan key username ini nilainya identik sama dengan username yang ada di input gitu. Kalau misalkan sama dia lolos, terus sama passwordnya juga sama dikasih handling juga. Jadi password yang ada di user sama dengan identik dengan si password yang diinput oleh si user di halaman ini. Terus kita masukin session, tapi sebelum nambahin session di sini, oh ya ini ada error nih soalnya belum ada dolarnya ya. Nah, sebelum nambahin session di sini kita tambahin dulu di atas paling atas, tambahin aja di sini session start gitu. Kita tambahin session start ini untuk memulai session. Jadi dia bakal nyimpen nilai-nilai session di sini gitu ketika sessionnya di start. Nah, untuk menyimpan variabel username ini di sesi agar kita bisa mengaksesnya di file-file lain gitu ya. Kita bisa $_session. Terus kita namain variabelnya itu username. Sorry, ini salah pencet tadi. Username, $_username. Terus untuk yang berikutnya ada session untuk si role-nya, untuk nyimpen role-nya. Kalau password kita nggak perlu simpen kan, itu sifatnya rahasia ya. Oke, kayak gini. Terus untuk selanjutnya kita tambahin $authenticated-nya itu jadi true kalau berhasil. Terus kita break, jangan lupa biar nggak jalan terus. Oke, kalau gitu kita lanjut ke kasus berikutnya. Nah, setelah login ini kita kan mau ya, setelah misalkan dia pakai role-nya itu admin, dia bakal ngarah ke index.php. Nah, kalau misalkan dia role-nya itu TI, dia bakal ngarah ke ti.php. Itu caranya gampang, kita bisa gunakan switch case di sini ya. Oke, untuk caranya kita bisa gunakan switch case di sini. If authenticated, setelah udah diautentikasi dia bakal kita switch di sini. Lihat dari sessionnya udah masuk kan pasti kalau udah authenticated. Kita cek dari role-nya. Apabila role-nya ini misalkan kasus pertamanya itu misalkan case-nya admin ya. Kalau admin berarti dia harusnya header-nya itu. Header ini berfungsi untuk ini ya, apa namanya? Memberikan HTTP header gitu. Dia ini nanti bakal nge-redirect ke halaman index.php. Tulis aja gini location, terus titik 2, index.php. Nah, ini kasih titik koma, lalu kita break, biar berhenti, kalau misalkan case-nya benar. Terus kita kasih case kedua itu, ada teknik informatika ya. Lalu header-nya itu kita kasih sama kayak tadi ya, location. Location-nya itu tadi di mana ya dia? ti.php. Kalau ini kita break lagi. Ini kalau mau lebih mudah di shift alt bawah aja. Jadi 4 kayak gini. Terus ini kita ubah jadi sistem informasi. Location-nya ke SI dan ini BD. Lalu ini kita ubah jadi bisnis digital. Nah, untuk nilai defaultnya nggak usah kayaknya ya, karena dia kan ke sini-sini juga gitu. Terus kalau udah kita kasih exit aja mungkin ya. Setelah ini kan di sini exit ini biar kodenya berhenti di sini gitu. Jadi kalau kode berhasil dia berhenti. Nah, abis itu else kita tambahin. Kalau misalkan ini nggak terautentikasi gitu ya. Kalau nggak terautentikasi dia bakal memberikan error gitu. Errornya itu nanti di bawah tombol login mungkin ya. Jadi sini tambahin satu lagi, namanya itu error authentication error aja, authentication error. Gini, authentication error. Ini kita copy aja, terus kita taruh di bawah authentication error sama dengan username atau password salah gitu. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa tambahkan error di bawah input field-nya ya. Misalkan di sini kita tambahin errornya, tapi sebelumnya kita div lagi aja dulu. Terus kita masukin ke dalam sini.
Nah, di bawahnya ini kita kasih span, terus kita kasih kelasnya itu text thread kayak gini. Terus kita kasih errornya itu dari si ini untuk username, berarti kita kasih username r kayak gini. Coba kita contohin ya. Oke, sebelumnya kita ada kesalahan tadi beberapa. Kalau nggak salah tadi ada index.ph gini aja. Ini harus tambahin p-nya lagi, terus sama di bagian request method ini harusnya postnya ini gede semua ya. Ini postnya gede semua. Nanti kalian coba cek lagi di sini, terus kalian masukkan hasilnya. Nah, ini udah nampil ya errornya. Coba tadi kan ada username r di bawah tuh. Kita coba biar jadi lebih rapi, ini kan terlalu menjarak banget gitu ya. Ini kita MB-nya ini ditaruh di sini aja. Kelas yang ini, di sini kita tambahin. Nah, kayak gini jadinya lebih bagus. Terus yang ini kita copy lagi ke bawah. Jangan lupa ditutup div-nya. Habis itu kita masukin ini, si passwordnya ini ke atas, ALT atas. Lalu kita ubah, kita tambahin span ini ke dalam sini nih ya. Setelah input group. Nah, kita refresh lagi. Oh ya, ini belum dihapus MP3-nya di bawah sini. Kita save lagi, kita refresh lagi. Nah, hasil udah nampil. Jangan lupa ini diubah jadi password. Nah, kayak gini. Ini tadi ada salah pengetikan kayaknya. Nah, ini harusnya P-nya gede. Oke, udah bener. Sekarang tinggal kita coba isi aja dulu. Admin 123. Nah, berhasil login. Oke, berarti udah berhasil. Kita logout lagi, terus kita ke TI13. Nah, berhasil juga. Kita coba lagi untuk yang SI13 juga. Kalian bisa tambahin passwordnya ya. Terus sign in, logout lagi, terus BD13, login lagi bisa juga. Oke, kalau selain itu, nah dia bakal tetap di sini. Nah, untuk tampilin passwordnya, untuk tampilin errornya itu, kita bisa ngasih di sini ya, authentication errornya ini di paling bawah. Kita coba tambahin aja di atas login mungkin ya, atau di bawahnya. Di bawahnya aja kita tambahin span, kelasnya itu text thread, lalu kita tambahin di sini echo syntax. Kita refresh, boom, tampil hasil error di bawah sini. Oke, supaya teksnya ke tengah, kalian bisa kasih aja display block kayak gini, terus dikasih text center. Kalian lihat hasilnya lagi, ini udah ke tengah harusnya, kayak gini. Oke, habis itu kalau misalkan ini terlalu rapat menurut kalian gitu ya, kalian bisa tambahin aja padding atau margin gitu. Kalian bisa berkreasi sendiri juga sih sebenarnya. Dicontohin aja ya, misalkan MT1 gitu. Nah, kayak gini biar ada jaraknya dikit. Oke, kalau udah, berarti kita tinggal melakukan otorisasinya aja. Nah, lalu untuk memberikan otorisasi, kalian bisa lakukannya dengan mudah di sini. Kalian tulis saja session start lagi, session start. Lalu setelah itu kalian bisa lakukan pengecekannya dengan cara if statement. Lalu kalian cek di sini nilai variabel $session yang tadi udah dimasukin kan sebelumnya di login itu. Untuk variabel itu username ya. Kalian bisa lihat di sini iset ini untuk apa. Langsung dari ininya ya. Nah, iset ini berfungsi untuk mengecek apakah nilainya tidak nol gitu ya. Atau udah didefinisikan gitu. Terus habis itu kalian bisa tambahin kondisi lain untuk ngecek role-nya apakah sesuai gitu. Kalau TI berarti dia harusnya untuk role TI ya. Role tidak sama dengan eh, tadi apa yang namanya? Teknik informatika. Kayak gini. Atau misalkan kalian mau tambahin lagi, misalkan admin juga bisa akses. Berarti kalian bisa tambahin di sini. Kalian copy aja di sini. Terus kalian tambahin ini admin. Lalu kalian buka kurung. Kalau misalkan dia nggak sesuai gitu ya, berarti dia dibalikin gitu loh. Karena kan kita ngeceknya pakai tidak sama dengan. Kalau dia bukan sama dengan admin atau dia bukan sama dengan teknik informatika, terus apabila nilai session ini nggak ada gitu, berarti dia bakal dibalikin ke locationnya yaitu tadi kemana ya? Login.php, dan kita kasih exit di sini supaya kodenya yang di bawah ini nih, setelah kode ini dia nggak bakal dieksekusi nih kode di bawahnya. Udah selesai itu kita save, kita copy aja ini ke folder lainnya. Di sini ada SI kan ya. Kita copy paste di sini.
Terus kita ubah untuk bagian ini jadi sistem informasi. Yang beda juga sama, kita paste lagi, kita ubah jadi bisnis digital. Nah, kalau udah, kita tinggal langkah terakhir yang lagi di index.php. Di sini kita bisa tambahin. Nah, di sini yang bisa akses cuma si admin aja. Oke, kita bakal coba dulu ya untuk kita bakal coba dulu untuk otorisasinya di sini. Pertama kita login sebagai admin 13 gitu ya. Oh ya, sorry ini adminnya kecil ya. Admin 13. Nah, oke mungkin ada beberapa yang mengalami error yang sama seperti ini. Ini karena kita belum memasukkan session startnya ya. Kita harus masukin dulu di sini session startnya. Kita masukin di sini. Yang tadi juga belum ya di BD. Ini juga belum. Dan di SI juga belum tadi. TI udah kan ya. Nah, kita coba lagi. Kita refresh. Kalau sekarang ini kayaknya masih karena kita belum logout lagi kali ya. Coba kita logout dulu. Oke, jika ada yang mengalami error seperti ini juga, ini karena sessionnya ini harus dimulai di paling atas gitu ya. Ini juga sama di paling atas. Ini juga harus dimulai di paling atas. Ini juga sama di paling atas juga. Terus waktu pas kita di eh, login tadi, ini kan paling atas juga udah pasti bener. Nah, kita coba ulang di sini. Kita refresh, hasilnya udah selesai. Jadi kayak gini. Dan kalau kita coba pakai admin LT admin lagi, user admin, terus kita pindah ke dashboard teknik informatika. Dia masih mengalami error. Oke, selanjutnya kalau kalian masih mengalami error ketika mengakses menggunakan admin di sini ada beberapa hal yang bisa kalian ubah ya. Di sini ada kesalahan logika sebenarnya. Ini harus pakai dan ini di dalam kurungin. Ini pakai kondisi logikanya dan jadi ketika role ini tidak sama dengan teknik informatika dan role ini tidak sama dengan admin, dia bakal masuk ke kode logika ini gitu. Dan ini bisa dibiarinnya di sini. Terus yang lain juga bisa diubah ya. Yang ini juga sama. Kita ubah jadi dan. Terus yang BD juga sama. Kita ubah jadi dan. Nah untuk ini udah benar. Bisa kita refresh lagi dan hasilnya udah bisa diakses. Pakai admin. Nah begitu. Kalau untuk mengakses menggunakan TI 13 misalkan kita akses ya. Sign in. Nah kita mau ke sistem informasi. Dia nggak bakal bisa harusnya. Nah, kalau kalian lihat tadi di sini ada error juga. Ternyata ini juga harus ditaruh di atas karena headernya itu jalan duluan kodenya ya. Kita mau supaya ketika dicek ini kita eh pindah halaman gitu di awal-awal sini. Jadi kita taruh di atas, terus di sini juga sama kita pindah ke atas ya. Kayak gini. Di BD juga sama supaya dia langsung ke redirect. Ini spasinya hapus-hapusin ya. Lalu yang terakhir di index. Nah, hasil akhirnya kayak gini. Kita refresh dan kita login lagi coba ya 13. Nah, ini udah masuk. Ketika ke sistem informasi dia balik ke login. Nah, kayak gitu mungkin. Oke, selanjutnya kalian bisa nah, untuk implementasi yang lebih baik sebenarnya ya. Ini kita bisa copy aja 404 ini. Kita copy 404 ini ke sini admin LTA. Lalu kita ubah jadi .php kayak gini. Nah, setelah eh, tadi kan kita udah headernya ini kan ke login.php ya. Harusnya kan kalau udah login dia harusnya nggak kembali ke sana dong. Harusnya kita kembaliinnya ke halaman 404 kalau misalkan halaman itu emang nggak bisa diakses sama si pengguna biar mereka nggak tahu gitu. Kalau ada halaman tersebut, kita bisa kasih 404.php. Nah, di SI juga bisa kita kasih yang sama. Terus di TI juga sama di index.php. Kayak gini. Oke, udah aman.
Ini tadi kita login sebagai admin ya. Lalu kita coba login pakai TI, lalu kita ke sistem informasi. Nah, ini bakal ada error. Kalau ada error, kalian bisa lihat di sini. Ini disesuaikan lagi ya. Kita harus hapus dulu. Harus hapus beberapa dulu di sini. Nah, kalau udah hapus aman, kita coba lihat cek lagi dulu untuk pluginsnya. Pluginsnya juga udah aman, kita bisa pakai berarti. Terus untuk yang index3.html ini kita bisa arahin ke. Oke, selanjutnya kalian bisa tambahkan kondisional ya di sini. Jadi kan kalau di sini ada index.php itu ya. Index.php di sini untuk link ke home-nya itu kita harus ubah beberapa di sini biar dia ke halaman yang udah ditentuin. Misalkan kalau dia itu TI harus ke halaman TI gitu. Kita bisa kasih kondisional di sini. Pertama-tama kita session start dulu ya. Lalu kita seperti biasa cek dulu if not is set $_session username. Terus kita kasih headernya itu ke login.php. Terus kita kasih exit. Nah, habis itu supaya dia role-nya itu ada gitu ya. Oke, kita tambahin aja dulu variabel baru di sini ya. $home dengan stringnya itu login.php aja. Lalu kita tambahin di sini pengecekan if $_session role sama dengan admin, berarti dia itu $home-nya itu sama dengan index.php ya. Index.php, terus ada else if, atau misalkan kita kasih else if, di sini, terus $_session role user, bukan user tapi teknik informatika, buka kurung. Jangan lupa sini titik koma ya. Kalau udah, kita kasih $home-nya itu ti.php. Terus selanjutnya lagi else if lagi. Session role sama dengan sistem informasi. Kita kasih $home-nya itu. Jangan lupa titik koma lagi ya. Home-nya itu si.php. Nah, yang terakhir untuk BD bisnis digital .home sama dengan bd.php. Oke, kita pakai ini di bawah. Oh, sebelum sorry ini tadi di header.php ya, salah. Ini kita salah copy di sini, harusnya bukan di sini. Ini kita pindahin, kita copy ya, kita cut aja. Lalu kita pindahin ke 404.php. Nah, di sini. Untuk kode di sini kita bisa ubah beberapa ya. Return to dashboard. Oh, ini dia. Ini yang mesti kita ubah. Ini harusnya mengarah ke $home tadi. Nah, kalau kita save, terus kita balik ke return to my dashboard, nah ini udah kembali ke dashboardnya. Terus, ada satu lagi nih. Untuk template-nya belum diubah, harusnya berarti kita ambil aja main kontennya. Yang ada di sini. Content wrapper berarti ya. Content wrapper, nah ini dia. Dari 852 sampai 902. Nah, berarti sisanya itu kita hapus. Sampai HTML. Ini kita hapus semua. Kayak gini. Terus yang footer juga kita hapus. Nah, berarti kita ikutin sama kayak di index.php tadi. Ini diambil include once-nya. Taruh di sini aja. Terus ini yang di bawah kita kasih bottom-nya. Include once bottom.php. Footer ya, footer.php. Kita save, kita refresh. Nah, ini udah kayak gini hasilnya. Nah, kalian bisa coba sendiri di dashboard ini untuk link-link lainnya. Dia bakal nggak tampil. Nah, selanjutnya kita harus menghilangkan ini nih kalau kita login jadi TI. Login jadi TI berarti dia harus dihapus dong. Oke, mungkin untuk melakukan pengkondisian pada dashboard ya, supaya link-link ini tampilnya cuma satu aja di masing-masing role, kecuali role admin dia bisa tampil banyak. Kita bisa lakukan beberapa hal di sini ya, karena kan ini udah di start ya sesinya di sini. Jadi kita bisa langsung panggil aja pengkondisiannya langsung di nav item ini. Kita buka kurung PHP, lalu kita melakukan pengecekan di sini pakai if statement. If statement itu nggak pakai else if karena kita ingin menampilkan nilainya itu semua pada admin.
Jadi ketika ada role admin dia nampilin tiga-tiganya ini gitu. Nah, jadi kita if gitu, if 3 kali. Karena kalau pakai if else if itu ketika else if-nya terbaca dia cuma eksekusi satu aja. Nah, nanti kita contohkan tuh kayak gimana. Kita panggil dulu $_session, terus kita cek apabila dia sama dengan admin. Oh ya, role-nya itu. Kita panggil variabel role-nya itu apabila dia itu sama dengan admin atau kita copy aja yang ini atau sama dengan teknik informatika. Nah, dia buka kurung, bakal masuk ke eksekusi kode berikut. Selanjutnya kita copy di sini, kita tutup kurungnya, kita buka lagi, terus di sini kita ganti jadi sistem informasi ya. Kalau kita copy, kita paste lagi di bawah sini. Kita ubah ini jadi bisnis digital. Kita paste. Lalu kita tutup di sini ya. Nah, harusnya gini aja. Coba kita refresh. Ini untuk admin, dia tampil semua. Bener kan ya? Ya benar, untuk user admin tampil semua. Lalu kita logout dan kita login sebagai TI123 gitu. Username-nya. Kita sign in. Kita lihat dashboard, dia cuma tampil satu. Dan ketika dia akses si.php harusnya dia masuk ke 404. Kalau dia return to my dashboard, dia balik ke sini. Nah, itu udah bagus. Terus admin 13. Nah, dia udah bisa akses semuanya. Sama aja. Kalian coba-coba satu aja ya. Kalian bisa coba satu-satu untuk masing-masing role-nya. Oke, untuk langkah selanjutnya, kita akan mengubah username yang ada di sini agar menyesuaikan dengan nama yang diberikan dari session ya. Jadi kalian bisa masukkan di sini. Kalian bisa masukkan di sini dengan echo syntax ya. Terus masukin aja $_session. Bukan username tapi name. Oh ya, ini kalau nggak ada kayaknya tadi kita salah di bagian ini. Kalian bisa tambahkan ya untuk session name-nya. Di sini session name-nya kan tadi belum ada, kita buat. Kita bisa tambahkan. Ini name-nya itu dapat dari user name kayak gini ya. Nah, kalau udah kalian bisa coba lihat hasilnya di sini, refresh. Kalau belum nampil, kalian bisa login ulang karena sesinya dibuat pas lagi login. Nah, ini udah nampil namanya. Jadi bagus. Berarti sekarang untuk yang terakhir mungkin kita bisa tambahkan praktikum-praktikum kita di sini gitu. Oke, mungkin ada sedikit tambahan untuk halaman admin supaya dia tampil di sini juga. Kita bisa tambahin juga tadi kan teknik informatika di sidebar ya, di sidebar teknik informatika. Nah, ini kalian bisa copy aja di bagian paling atas gitu ya. Di sini. Kan copy, jangan lupa ini ditutup. Kayak gini. Ini bisa kalian pindahin aja yang di sini ke dalam sini. Nah, ini dihapus. Oke. Kalau udah ini diubah jadi admin aja. Jadi admin kayak gini. Jangan lupa kurung tutupnya ya. Terus juga di sini kita ubah jadi index.php, lalu di sininya ganti jadi admin. Oke, dia bakal akan tampil sesuai yang kita buat tadi. Oke, udah selesai. Kalau mau di home juga bisa kita ubah sih. Home-nya ini kan masih belum diubah tadi. Kalau misalkan kita login sebagai user TI 123 gitu ya. TI 123, terus kita ke kita pencet ini aja dia pindahnya masih ke sana gitu. Berarti dari 404 tadi kita perlu pindahin lagi ya yang kode ini. Kita ke sidebar dulu pertama-tama. Kita tambahin di sini. Ingat nggak usah pakai session start karena di halaman yang manggil sidebar ini udah make gitu. Jadi kita tinggal tambahin aja di sini. Ya ini home-nya sih, home aja gitu ya. Nah, udah kayak gini aja kita tambahin di bagian yang ke index.php-nya.
Nah, di sini. Ini kita ganti. Nah, harusnya ketika dipencet dia udah pindah ke sini gitu. Nah, selanjutnya yang home ini belum diubah. Kita bisa ubah juga ya. Tapi sebenarnya ini ada sesuatu di sini yang ngasih jarak. Oh ini ada. Hmm, Coba kita lihat ya. Nah, kode ini tadi kelebihan 1 ya kita hapus. Lalu kita cek. Ini udah bagus harusnya ya. Udah bagus. Kita coba ke menu yang lain kalau mau ya. Tapi kalau misalkan kalian mau ini diubah aja nih. Yang home ini juga. Oke, selanjutnya kita ubah juga yang ada di header.php. Kita masukkan juga yang tadi kodenya ada di sidebar. Ini ya, kita masukkan. Terus kita pindahin di paling atas. Karena header juga masuk di kode yang dipanggil di tiap halaman gitu ya. Dan udah ada session start-nya, jadi dia nggak perlu masukin session start lagi. Berarti kita tinggal masukin aja $home ini di link ini ya, yang ada di sini, di link home. Ini kita hapus. Kita buka kurung echo syntax. Terus kita masukin home-nya. Kita refresh. Kita pencet home-nya lagi. Nah, ini udah bagus, udah menyesuaikan. Terus untuk logout, dia itu kalau misalkan logout, terus masih bisa ke ti.php. Ini harusnya nggak bisa, kita harus kasih session logout. Nah, untuk logout sendiri kalian bisa menggunakan teknik get gitu ya. Caranya gimana? Caranya bisa kalian tulis dulu di paling atas ini ya. Sebelum ini aja kalau mau biar rapi. Kalian masukkan if iset buat ngecek variabel global get gitu ya. Apabila ada dia masuk logout. Terus eh, session itu kita hancurin ya di sini. Sorry, untuk menghancurkan session bukan kayak gini, kita bisa gunakan session unset. Terus kalau kalian baca di sini session unset itu buat menghapus semua variabel gitu ya kan. Terus session destroy. Nah, habis itu kita redirect dia ke locationnya yaitu login.php lagi. Kalau udah, habis itu exit. Nah, kalau udah begini, kita tinggal masukin aja nih di bawah yang link logout tadi tuh. Logout ini kan href-nya ini bukan ke login tapi pakai uh, logout kayak gini. Nanti kan dia pakai get tuh. Nah, kalau dia dapat di atas, langsung dia pindah ke login lagi. Coba ya. Kita tes logout. Habis itu kita masuk lagi ke ti.php. Dia nggak bakal bisa. Kalau kita login jadi admin. Terus kita logout. Kita ke index.php. Dia nggak bakal bisa tuh. Oke, mungkin segitu untuk authentication. Kita lanjut ke struktur project kalian. Ya mungkin sebelum lanjut, kalau kalian notice di sini kan banyak banget session startnya tiap halaman gitu. Ini sebenarnya kurang bagus. Karena kita bisa ubah ini jadi ini di bawah kayak sebelumnya, kayak begini. Terus untuk yang session start ini kita hapus juga. Dan yang di header ini kita tambahin session start kayak gini. Terus yang di mana lagi ya? 404 ini juga sama dihapus. Ini dipindahin ke bawah. Setelah include once. Lalu di BD juga sama dihapus juga. Ini dipindahin ke bawah. Setelah input once. Oke, login juga udah aman. Login nggak perlu session start, dia beda sendiri. SI juga sama ya dihapus. Dan ke bawah. Oh iya, tadi salah login itu kan dia beda sendiri ya. Berarti login itu biarin aja. Kayak gini session start. Terus di TI ini dihapus. Ini dipindahin ke bawah. Nah, kayak gini. Oke, aman. Kita coba tes lagi. Coba tes di sini login sebagai admin. Nah, dia aman berarti. Udah aman. Ya, mungkin selanjutnya kita bisa lakukan praktikum untuk ini ya, array buah.php-nya buat manajemen file praktikum kalian. Misalkan di sini kita taruh array buah.php, lalu kita ubah filenya mirip kayak di index.php ini. Kita copy aja. Oh, jangan di index.php deh. Kita ambil dari ti.php. Nah, di sini kita ambil taruh di array buah.php, taruh di sini. Oh, sorry. Ini di enter baru. Nah, taruh di sini, tutup kurung, dan di bawah di
ditutup juga, terus buka tag PHP baru, tapi kita copy dari sini ya. Kita ke bawah, kita copy ini, lalu kita pindahin ke array.php, dan untuk kontennya sendiri, ini kita masukin ke dalam ini ya, yang content wrapper tadi. Content wrapper kita copy dulu dari ti.php, kita copy content wrappernya, paste di sini, kita masukin. Kita masukin ke body, yang card body ini. Nah, ke sini. Kita save, udah di save, kita lihat hasilnya di sini. Kalian bisa lihat hasil di array.php. Nah, di sini. Ini kalau terjadi error karena di title itu belum kita definisiin. Title-nya itu kita definisiin dulu. Kita copy title-nya. Kita taruh di sini. Kita ubah title jadi array buah. Oke, aman. Nah, untuk dashboard-nya sendiri itu kita tentuin lagi di sini ya. Misalkan di sini praktikum sama dengan praktikum 1. Biar lebih simpel aja ya. Refactoring code-nya. Kita buka echo syntax di sini. Oke. Selesai. Di sini udah selesai juga. Oke, kalau udah selesai kita coba benahin dulu yang ini ya. Ini yang admin tadi belum dibenahin. Kita benahin dulu di index.php, lalu kita taruh juga di sini ya, bisa taruh di sini yang title tadi. Terus kita copy juga dari TI untuk kontennya ini supaya mengikuti gitu. Nah, kira-kira kayak gini, kita ubah ini jadi admin. Kita refresh. Kita ganti tadi program studinya itu selamat datang di dashboard admin. Kayak gini. Udah. Oke, ini udah aman. Oh ya, yang di sidebar belum aman ya. Sidebar belum diubah, kita ubah dulu. Ini pages ini jadi praktikum ya. Praktikum 1 sih lebih tepatnya. Praktikum 1. Lalu di sini itu kita ubah jadi array buah. Dan di href-nya itu jadi array buah.php. Kalian coba akses. Nah, ini udah bisa, berhasil. Dan balik lagi udah bisa. Nah, kalau misalkan kalian mau lebih rapi, kalian bisa ikutin praktikum sebelumnya ya, biar bisa di for each gitu. Pakai nerapin roots.php, nanti kalian refactor sendiri kalau kalian mau mindahin file-file praktikum lainnya supaya lebih banyak gitu. Nanti kalian bisa ikutin caranya sama kayak di praktikum sebelumnya. Kalian praktikum di sini, kalian praktikan di sini, ya kan, supaya kalian latihan sendiri juga. Oke, mungkin segitu aja untuk praktikum kita kali ini. Terima kasih semuanya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung materi pertemuan keempat kali ini. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Semoga kalian bisa tambah luas lagi ya wawasannya dalam bahasa pemrograman PHP ini. Terutama untuk materi kali ini yang kita telah pelajari, yaitu include dan require, serta template web menggunakan Bootstrap. Apabila kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian, dan jika kalian merasa ada kritik dan saran yang dapat diberikan, bisa dituliskan di kolom komentar. Lalu jika kalian menyukai video ini, bisa tekan tombol like di bawah, smash the like button, lalu juga jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng jika kalian ingin mendapatkan notifikasi update video terbaru. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. See you later.